Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi sekalian? Semoga kalian diberi kesehatan baik itu jasmani maupun rohani. Sebelum dimulai pembahasan administrasi transaksi kali ini, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Pembahasan administrasi transaksi kali ini mengenai SOP administrasi transaksi. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian pahami untuk pertemuan kali ini fokus mengenai 3.1 memahami SOP administrasi transaksi. Agar kalian memahami administrasi transaksi, maka di sini tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui dari pembahasan kali ini yaitu peserta didik dapat memahami administrasi transaksi dengan baik. Peserta didik dapat memahami fungsi administrasi secara umum dengan baik. Peserta didik dapat memahami unsur, fungsi dan manfaat administrasi transaksi dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami pengertian, prinsip dan manfaat SOP dengan baik. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian administrasi transaksi. Adapun pengertian administrasi secara luas dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan proses kerjasama antara individu dan individu lainnya untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna. Sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari kedua definisi tersebut, dapat diketahui mengenai ciri-ciri administrasi, yaitu yang pertama, dilakukan oleh sekelompok orang, artinya lebih dari satu orang, tidak bisa dilakukan sendiri. Kemudian yang kedua, terjadi kerjasama antara individu satu dengan individu lainnya. Dan yang ketiga, terdapat pembagian kerja. Dengan adanya kerjasama antar individu akan menghasilkan pembagian kerja yang jelas antar masing-masing individu. Jadi ada yang bagian misalkan surat menyurat, ada yang bagian pembukuan ringan, kemudian ada yang ketik mengetik dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya terdapat kegiatan yang runtut dalam sebuah proses administrasi. Jadi administrasi berlangsung berdasarkan tahapan-tahapan tertentu yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, terdapat tujuan. Jadi ada tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administrasi transaksi tersebut. Selanjutnya, kegiatan administrasi dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, menghimpun atau mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mencatat berbagai transaksi atau keterangan. Yang ketiga, mengolah informasi atau keterangan dengan cara memperbanyak, menyalin, atau menjadikan informasi lebih berguna. Yang keempat, menggandakan keterangan atau informasi dengan berbagai cara atau dengan bantuan alat. Yang kelima, menyampaikan keterangan atau informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dan yang keenam, menyimpan informasi dengan maksud agar mudah ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Adapun pengertian dari transaksi keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang menghendaki adanya pencatatan secara kronologis, sistematis dan teratur yang menyebabkan adanya perubahan harta, utang, dan modal. Dengan demikian, administrasi transaksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan perusahaan yang dilakukan secara kronologis menggunakan metode tertentu, sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Pencatatan kegiatan perusahaan dimulai dari mencatat setiap kejadian keuangan berdasarkan bukti transaksi sesuai dengan standar operating procedure. Peserta didik sekalian, berikutnya fungsi administrasi secara umum. Ada yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan di awal yang tujuannya menentukan tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengorganisasian atau organizing merupakan kegiatan pembagian kerja masing-masing karyawan, kemudian penetapan departemen, penetapan hubungan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, kemudian penetapan hubungan antara departemen satu dengan departemen yang lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi atau coordinating di sini merupakan kegiatan agar perencanaan dapat direalisasikan dengan baik, tidak terjadi kekacauan atau bentrok antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Berikutnya, pelaporan atau reporting merupakan kegiatan menyampaikan hasil akhir kegiatan atau perkembangan sebuah kegiatan. Pelaporan di sini hasil akhirnya bisa dalam bentuk laporan keuangan atau laporan kinerja karyawan. Kemudian penganggaran atau budgeting merupakan kegiatan perencanaan atau pengelolaan keuangan. Selanjutnya, staffing merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh bagian personalia, mulai dari penerimaan karyawan, peningkatan kualitas sumber daya karyawan, sampai dengan pemanfaatan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya, pengarahan atau directing. Di sini kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan yang tujuannya adalah memberikan arahan, bimbingan, perintah kepada bawahannya. Adapun unsur-unsur administrasi transaksi, di sini yang pertama manusia atau man merupakan komponen penting dari administrasi transaksi, karena manusia di sini adalah yang melakukan kegiatan administrasi transaksi. Sebaiknya tugas dan wewenang yang diberikan kepada manusia hendaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga tujuan dari kegiatan administrasi transaksi dapat tercapai. Kemudian uang atau money di sini merupakan alat ukur atau alat tukar dalam kegiatan administrasi transaksi.
dan juga bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan, ditunjukkan dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dalam satuan uang. Kemudian yang ketiga, material adalah harta atau kekayaan yang digunakan dalam kegiatan administrasi transaksi. Di antaranya, misalkan alat tulis, kemudian buku, perlengkapan lainnya. Berikutnya metode atau metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan administrasi transaksi. Yang sudah dibakukan disebut dengan SOP, Standard Operating Procedure. Kemudian mesin merupakan mesin yang digunakan dalam kegiatan administrasi transaksi. Misalnya di sini mesin kasir, kalkulator, mesin iPos, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pasar atau market. Di sini merupakan pihak yang menggunakan layanan dari administrasi transaksi. Selanjutnya, fungsi administrasi transaksi. Yang pertama, mencatat alat perlengkapan, organisasi, dan kegiatan lainnya dalam buku administrasi. Yang kedua, memelihara buku administrasi. Yang ketiga, menyediakan, melengkapi, mengelola buku administrasi. Yang keempat, mengerjakan buku administrasi sesuai dengan ketentuan. Adapun manfaat administrasi transaksi, yang pertama, mempermudah perusahaan melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekan konsumen, instansi pemerintah, maupun supplier. Yang kedua, memperkecil resiko kehilangan barang karena setiap transaksi, baik barang masuk, hasil pembelian, maupun barang keluar dari hasil penjualan dicatat dan dikelola dengan baik. Yang ketiga, memudahkan pelayanan kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen tertera dan dapat menjadi bukti-bukti kesepakatan penjualan. Dan yang keempat, pemilik usaha dapat dengan mudah melihat perkembangan bisnisnya melalui laporan yang diterima secara rutin. Berikutnya, macam-macam transaksi keuangan. Di sini yang pertama adalah transaksi pengeluaran uang. Transaksi pengeluaran uang merupakan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya uang cash yang dimiliki oleh organisasi maupun individu yang digunakan bisa jadi untuk membeli perlengkapan, membayar tagihan listrik. Berikutnya, transaksi penerimaan uang merupakan transaksi yang menyebabkan bertambahnya uang cash yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Bisa disebabkan karena diterimanya pendapatan dari hasil penjualan, diterimanya pembayaran piutang dagang, dan penerimaan yang lain. Kemudian pembelian kredit. Pembelian kredit di sini merupakan pembelian dengan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya. Adapun pembelian tunai di sini merupakan pembelian di mana pembayarannya bersamaan ketika penyerahan barang. Sedangkan penjualan kredit yaitu penjualan dengan kemudahan dalam pembayaran tidak secara langsung saat penyerahan barang. Jadi penjualan kredit ini tujuannya adalah meningkatkan omset penjualan dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah penjualan tunai, yaitu penjualan di mana penyerahan barang dan pembayarannya sekaligus saat itu.
Berikutnya adalah transaksi lain-lain yang tidak termasuk dalam transaksi tersebut, misalkan retur pembelian, retur penjualan, pembebanan perlengkapan, pembebanan penyusutan, dan lain sebagainya. Berikutnya standar operasional prosedur. Setiap perusahaan membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsinya pada setiap unit atau bagian atau elemen perusahaan. Panduan tersebut dikenal dengan istilah standar operasional prosedur (SOP). SOP merupakan sistem yang berisi urut-urutan atau tahapan melakukan kegiatan atau pekerjaan mulai dari awal sampai akhir. Jadi SOP diperlukan oleh perusahaan dalam menjamin pelaksanaan pekerjaan ditangani dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, perusahaan perlu menyusun SOP dengan tujuan untuk menjelaskan standar yang baku mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang di dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip penyusunan SOP. Yang pertama, kemudahan dan kejelasan. Sebaiknya SOP atau standar dari prosedur yang dibuat itu mudah dipahami oleh semua pihak, baik karyawan yang sudah lama maupun yang baru direkrut. Kemudian yang B, efisiensi dan efektivitas. Diharapkan dalam penyusunan SOP berpatokan pada efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, keselarasan. Jadi antara prosedur administrasi satu dan prosedur administrasi yang lain hendaknya dapat berjalan dengan selaras. Keterukuran kualitas. Output atau hasil dari administrasi transaksi berupa layanan hendaknya dapat diukur kualitasnya. Yang E, dapat menyesuaikan diri atau dinamis. Ini maksudnya prosedur yang disusun, yang sudah distandarkan, hendaknya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan atau di masyarakat. Misalkan dengan adanya perkembangan teknologi, administrasi transaksi tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi menggunakan teknologi yang ada. Kemudian berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Hendaknya dalam penyusunan prosedur itu berorientasi pada pengguna agar pengguna yang menggunakan layanan administrasi transaksi itu bisa puas. Kemudian kepatuhan hukum. Hendaknya dalam penyusunan SOP harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kepastian hukum. SOP yang dibuat itu bisa menjadi produk peraturan yang akan ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan yang merupakan bagian dari organisasi tersebut. Manfaat SOP bagi perusahaan. Manfaat SOP bagi perusahaan yang A, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, membantu staf untuk menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
Yang C. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Dan D. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang E. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Sedangkan F. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi dikelola secara baik dan efisien sebagai pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Dan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang terakhir, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan sehingga dapat menjamin pelayanan tetap berjalan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.